Halo sahabat guru Syarif sekalian, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini Kak Syarif akan sedikit berbagi informasi masih tentang asesmen nasional. Pada video sebelumnya Kak Syarif sudah membagikan beberapa contoh soal asesmen nasional di bidang survei lingkungan belajar, atau bisa lihat di sematan video di atas ini, ya, di sudut kanan atas. Pada kesempatan kali ini Kak Syarif akan berbagi informasi tentang contoh soal-soal di bidang asesmen nasional di bidang survei karakter. Seperti yang kita pahami bersama bahwa materi yang akan diujikan di asesmen nasional itu bukan cuma AKM ya, asesmen kompetensi minimum, tapi ada survei lingkungan belajar dan ada survei karakter. Nah, dalam survei karakter itu mungkin banyak sahabat guru Syarif sekalian yang masih bertanya-tanya, bagaimana sih soal yang akan muncul dalam survei karakter itu? Ini nanti akan dijawab oleh siswa ya. Jadi apa sih yang diujikan dalam survei karakter itu? Kita simak video berikut ini. Nah, di sini inilah hal yang akan diukur dalam survei karakter, yaitu profil pelajar Pancasila. Ya, yang mana sih profil pelajar Pancasila itu? Yaitu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ada sikap kemandirian, ada sikap bernalar kritis, ada berkebinekaan global, ada bergotong royong, dan ada kreatif. Nah, kita masuk contoh soalnya. Contoh soalnya itu ada beberapa macam. Nomor satu ini adalah pilihan ganda. Jadi contoh soalnya seperti ini. Marco dan keluarga berjalan-jalan di taman. Kemudian mereka beristirahat di bawah pohon. Saat beristirahat, Marco sedang melihat seorang anak membuang sampah di bawah pohon. Apa sebaiknya yang dilakukan oleh Marco? Ya. Yang pertama, menegur anak yang membuang sampah sembarangan untuk membuang sampah di tempat sampah. Yang kedua, memberitahu agar ayah agar menegur anak yang membuang sampah sembarangan. Melaporkan anak yang membuang sampah sembarangan kepada polisi hutan. Jadi anak murid nantinya diharapkan memilih salah satu jawaban di sini, karena ini bentuk pilihan ganda ya. Artinya semua jawaban di sini tidak ada kuncinya. Namun dari segi siswa memilih di sini, inilah yang mencerminkan karakter anak tersebut ya. Jadi memilih salah satunya. Ya, ini untuk soal nomor 1. Kita pindah ke nomor 2. Adik Bayu terjatuh. Bayu hendak membantu ibu mengobati luka adik. Akan tetapi obat luka habis. Ibu meminta Bayu membelikan obat luka ke apotek. Ibu juga meminta Bayu untuk segera pulang setelah membeli obat luka. Saat akan berangkat ke apotek, teman Bayu datang. Dia ingin belajar dengan Bayu. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Bayu? Meminta temannya menunggu di rumah dan pamit untuk membelikan obat adik dulu, meminta ibu membelikan obat dan bergegas belajar bersama dengan temannya, menyuruh temannya pulang dan meminta lain kali bersamanya, menunda membeli obat dan belajar bersama temannya. Nomor 3, Resa dan temannya sedang membesuk temannya yang sakit di rumah sakit. Pulang dari membesuk, teman-teman Resa mengajak makan bersama di warung makan. Padahal Resa sedang berpuasa.
sikap sebaiknya dilakukan oleh teman-teman terhadap Resa adalah meminta Resa untuk pulang dahulu, tetap makan bersama di warung makan, menikmati makanan, bermohon kepada Resa untuk menunggu di luar, atau meminta maaf kepada Resa dan tetap makan di warung makan, atau malah membatalkan makan bersama untuk menjaga perasaan Resa. Ya. Selanjutnya, jadi saya tidak membuat kunci ya. Jadi anak murid nanti yang memilih sendiri. Ya, saya tidak membuatkan kunci jawaban. Nomor 4, pada malam hari Ida merasa lapar. Ida ingin membeli nasi goreng keliling yang biasa lewat di depan rumah. Ibu Ida menasehatinya agar makan makanan seadanya yang tersedia di rumah. Apa sebaiknya yang dilakukan oleh Ida? Meminta izin kepada ibu untuk membeli nasi goreng keliling, atau membeli nasi goreng keliling dan dimakan di rumah bersama ibu, makan sedikit makanan yang ada di rumah dan tetap membeli nasi goreng keliling, makan makanan seadanya sebagai ungkapan rasa syukur diberikannya rezeki berupa makanan. Nah, ini untuk pilihan ganda kompleks, artinya bisa lebih dari satu jawaban ya. Yohana dan ayah mengantar kakek berobat ke rumah sakit menggunakan mobil. Dalam perjalanan mereka melewati persimpangan jalan dengan lampu lalu lintas menyala merah. Mobil Yohana pun berhenti. Saat berhenti, kakek mengeluh perutnya makin sakit. Banyak pengguna jalan yang menyeberang. Lampu lalu lintas telah menyala hijau. Akan tetapi masih ada penyeberang yang melintas. Ayah panik karena melihat kakek kesakitan. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Yohana? Ini bisa memilih lebih dari satu jawaban ya. Menyarankan ayah untuk menjalankan mobil, berteriak meminta penyeberang jalan agar berjalan lebih cepat, menyarankan ayah untuk memarahi penyeberang jalan yang berjalan lambat, meyakinkan ayah untuk menunggu hingga penyeberang sampai di sisi jalan, menyarankan ayah membunyikan klakson agar penyeberang jalan berjalan lebih cepat. Nah, di sini ada gambar anak yang sedang membuat layang-layang. Perhatikan gambar di samping. Jika mereka tetangga Rian yang mempunyai keterangan, jika kalian ini salah. Jika kalian menjadi teman tetangga Rian yang mempunyai keterampilan seperti gambar di atas, yang akan kamu lakukan adalah memaksa orang lain untuk membeli layang-layang, menghargai hasil karya orang lain dengan membelinya, memberitahu orang lain yang akan membeli layang-layang, membantu membuat layang-layang, atau mengajak teman untuk membeli layang-layang. Tias dan temannya mendapat tugas membuat majalah dinding di kelas. Mereka telah menyiapkan alat dan bahan. Mereka juga telah membagi tugas secara adil. Saat membuat hiasan, kertas hiasnya habis. Bahan yang tersisa hanya kertas manila aneka warna. Majalah dinding harus dikumpulkan sebelum pulang sekolah. Apa yang sebaiknya dilakukan Tias dan teman-temannya? Membeli kertas warna di koperasi sekolah untuk membuat hiasan, meminta perpanjangan waktu pengumpulan kepada guru, menggunakan kertas manila untuk membuat hiasan, memarahi teman yang bertugas membeli bahan, mengumpulkan majalah dinding tanpa hiasan. Warga desa Sukadamai mengadakan kegiatan musyawarah di balai desa. Musyawarah dilakukan untuk membahas masalah penerangan jalan desa. Salah satu warga yang bernama Pak Bambang menyampaikan usul untuk dapat diterima oleh peserta musyawarah. Akan tetapi, sebagian besar peserta musyawarah menolak usulannya. Sikap sebaiknya yang ditunjukkan oleh Pak Bambang adalah memaksakan usulannya agar dapat diterima, melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab, menerima dengan lapang dada karena usulannya tidak diterima, meminta izin kepada pemimpin musyawarah untuk meninggalkan ruangan, menyampaikan usulan dengan tetap menjaga etika. Roy biasa berangkat ke sekolah diantar ayah. Hari itu ayah sedang sakit. Ayah tidak dapat mengantar Roy ke sekolah. Ibu juga tidak dapat mengantar Roy karena merawat ayah yang sedang sakit. Roy takut menggunakan sepeda karena pernah terjatuh. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Roy? Membonceng teman yang biasa lewat depan rumah, memaksa ibu untuk mengantar ke sekolah, menolak berangkat ke sekolah sendiri, pergi ke sekolah dengan naik sepeda, atau ikut menjaga ayah di rumah. Ya. Jadi nanti siswa-siswi kita akan memilih di sini.
Desa Sukamakmur terkena banjir. Banyak rumah yang terendam banjir. Ya. Nah, apa yang kamu lakukan? Bagaimana sikap kamu? Nah, menyalahkan warga desa Sukamakmur karena tidak menjaga kebersihan lingkungan, membuat dapur umum untuk menyuplai makanan bagi warga desa Sukamakmur, mengajak keluarga dan warga bergotong royong membersihkan desa Sukamakmur, membicarakan bencana yang terjadi di desa Sukamakmur kepada keluarga, atau menggalang dana untuk membantu warga desa makmur. Ya, pilihannya berat-berat ya. Ya, inilah soal AKM, soal survei asesmen nasional. Perhatikan cerita berikut. Ya. Pada hari Kamis merupakan jadwal piket tugas Karin. Rumah Karin jauh dari sekolah. Karin berangkat ke sekolah dengan naik sepeda. Karin sudah berangkat lebih awal dari biasanya. Akan tetapi di perjalanan tiba-tiba ban sepedanya meletus. Karin merasa sedikit lega karena menemukan kios tambal ban. Meski masih tutup, Karin menunggu kios tambal ban buka. Pada saat menunggu, tiba-tiba Desi yang merupakan teman sekelasnya menghampiri Karin. Desi juga teman satu kelompok piket dengan Karin. Tindakan yang kamu lakukan, tindakan yang selanjutnya dilakukan Desi terhadap Karin adalah meninggalkannya di kios tambal ban, menunggu bersama sampai kios terbuka, menyuruh menitipkan sepedanya di kios tambal ban, mengajak berboncengan untuk berangkat ke sekolah, dan menanyakan permasalahan yang dihadapinya. Jadi, perhatikan informasi berikut ini. Sebelum adanya pandemi COVID-19, warga masyarakat berbondong-bondong menyaksikan pawai akbar di Jalan Jenderal Sudirman. Acara tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Acara tersebut berlangsung kurang tertib karena tindakan tidak terpuji sebagian warga masyarakat. Sebagian warga masyarakat saling berdesakan untuk melihat para peserta pawai yang menampilkan ragam busana atraksinya. Akibatnya, banyak tanaman hias yang berada di tepi jalan rusak karena terinjak. Berdasarkan informasi tersebut, bagaimana cara agar pawai berlangsung dengan tertib? Membiarkan warga masyarakat menonton acara sebebas-bebasnya, memberikan pengertian kepada warga masyarakat dengan pendekatan secara manusiawi, membubarkan paksa peserta pawai dan warga untuk membawa warga membubarkan paksa peserta pawai dan warga untuk menjaga lingkungan sekitar, menghimbau kepada warga masyarakat untuk menjaga lingkungan sekitar, mengajak warga masyarakat untuk menjaga ketertiban. Ani akan berangkat les. Tiba-tiba teman ayah datang, namun ayah dan ibu tidak berada di rumah. Teman ayah ingin menunggu di rumah Ani. Ani telah berjanji kepada ayah dan ibu untuk berangkat ke les sendiri. Manakah tindakan yang dapat dilakukan oleh Ani? Menemani ayah datang menunggu di rumah dan tidak berangkat les? Menemani teman ayah menunggu di rumah dan tidak berangkat les? Membiarkan teman ayah menunggu di depan rumah lalu berangkat les? Meminta teman ayah untuk pulang lalu berangkat les? Menunggu ayah dan ibu pulang bersama teman ayah? Segera menghubungi ayah dan ibu menggunakan telepon lalu berangkat les. Nando mendapat tugas mengerjakan PR dengan menggunakan laptop. Nando meminjam laptop ayahnya untuk mengerjakan PR. Setelah selesai mengerjakan PR, tiba-tiba Nando diajak temannya untuk mabar game online. Nah, ini yang sering terjadi pada anak-anak didik kita. Nando terburu-buru untuk bermain bersama dengan temannya. Sikap yang ditunjukkan Nando setelah selesai mengerjakan PR adalah menutup laptop dan meletakkan laptop sembarangan, mengucapkan terima kasih kepada ayah yang telah meminjamkan laptop, meletakkan laptop seperti saat mengerjakan PR dan langsung mabar, menyimpan laptop pada tempatnya semula, atau menutup dan merapikan laptop. Pak Sarip buru-buru ya, karena banyak soal di sini, ada 20 soal. Perhatikan wacana berikut.
Yosua dan Mion teman satu kelas serta bertetangga di kampung. Yosua dan Mion mempunyai tugas mengerjakan PR yang soalnya berasal dari siaran televisi. Yosua seorang anak yang berasal dari keluarga kurang mampu sehingga di rumah Yosua tidak memiliki televisi. Beda dengan Mion yang berasal dari keluarga yang serba berkecukupan. Yosua kesulitan mengerjakan PR jika tidak menonton siaran televisi. Jika kamu menjadi Mion, yang kamu lakukan adalah membiarkan Yosua menonton televisi sebebas-bebasnya, menerima dengan senang hati kedatangan Yosua di rumahnya, mengajak Yosua menonton televisi dengan tetap tenang, mempersilahkan Yosua menonton siaran televisi di rumahnya, memberikan kesempatan kepada Yosua untuk datang ke rumahnya dengan syarat tertentu. Dewi dan teman-temannya akan melaksanakan acara pekan budaya di sekolah. Acara ini bertujuan untuk melestarikan kebudayaan nasional di Indonesia. Setiap anak diberi kebebasan kesempatan untuk berpartisipasi secara individu maupun berkelompok. Kegiatan apakah yang sesuai dengan acara yang dilakukan Dewi dan teman-temannya? Pertama, menampilkan gerak dan lagu boyband Korea. Pameran miniatur rumah adat daerah, menampilkan tarian dari mancanegara, menampilkan tari dari berbagai daerah di Indonesia, paduan suara medley lagu Yamko Rambe Yamko, Bungon Jempa, dan O Ina Ni Keke. Nah, di sini tipe soalnya menjodohkan lagi. Ya, tadi ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, dan ini yang bentuk yang ketiga adalah menjodohkan. Pasangan yang tepat antara sikap tanggung jawab dan manfaat ada kebinekaan ditunjukkan oleh pilihan. Jadi ini mungkin nanti di kiri dan ini sikap tanggung jawab di kiri dan manfaat kanan ya. Mengikuti kegiatan bergotong royong. Apa manfaat kebinekaannya? Melaksanakan piket kelas, tanggung jawab, membersihkan halaman rumah, ruangan menjadi bersih dan rapi, menolong teman yang sakit, meringankan beban penderitaan. Ya, mungkin seperti itu ya. Artinya nanti di sini menjodohkan. Ya. Bacalah pernyataan berikut, hubungkan pernyataan dengan tindakan yang tepat dengan cara menarik garis dari kiri ke kanan. Menaati aturan sekolah. Yang mana ya? Yang di sini termasuk menaati aturan sekolah, menjaga ketenangan di saat di kelas, melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Sebagai warga negara apa ya? Nah, cari jawabannya di sini. Berpapasan dengan teman yang berbeda agama, apa ya jawabannya di sini? Menyapa teman dengan ramah misalnya, menghormati teman yang menyampaikan pendapat. Oh, berarti mendengarkan saat teman menyampaikan pendapat, ya. Menghormati teman yang menyampaikan pendapat, ya. Melaksanakan perintah dan ajaran agama yang dianut. Oh, ini beribadah dan berdoa sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Oke, seperti itu ya. Pokoknya ada hubungan antara pernyataan dan jawaban. Nah, ini soal beda lagi. Ini soal isian singkat. Hari itu Melon terlambat bangun. Melon akan tidak sempat makan pagi sebelum berangkat ke sekolah. Ibu pun menyiapkan bekal roti lapis untuk Melon. Melon baru sempat menyantap bekalnya saat jam istirahat. Saat menyantap bekal, Melon melihat Ana merapikan kotak bekalnya yang terjatuh. Isi kotak bekal Ana berhamburan. Hanya tersisa satu roti lapis di kotak bekal Melon. Melon sebaiknya titik-titik bekal makanannya. Ya, apa ya kira-kira jawabannya? Nah, seperti itu. Jadi ini jawabannya satu kata saja ya, karena namanya isian singkat. Nomor terakhir adalah uraian. Pada masa pandemi COVID-19, ada beberapa warga yang menjadi korban pencurian hewan ternak seperti ayam jago. Warga merasa lingkungannya sudah tidak aman lagi. Warga menggiatkan kembali program Siskamling, Sistem Keamanan Lingkungan. Pada saat melaksanakan tugas Siskamling, ada pencuri yang sedang beraksi.
Petugas Siskamling langsung menangkapnya. Akan tetapi, ada sebagian warga masyarakat yang meluapkan emosinya dengan cara main hakim sendiri. Nah, ini sudah main hakim sendiri ya, main pukul lah segala macam. Benarkah tindakan yang dilakukan sebagian warga masyarakat tersebut? Maksudnya yang main hakim sendiri ya. Mengapa demikian? Nah, ada alasannya. Apa sebaiknya yang dilakukan warga masyarakat, dan ada persepsi lain baik seperti apa ya. Jadi begitulah contoh soal-soal yang ada di survei karakter, di mana survei karakter ini akan menilai profil pelajar Pancasila ya, seperti yang Kak Sarip dari awal jelaskan tadi ya. Nah, jadi ini hanya sekedar contoh dan semoga bisa memberi gambaran kepada siswa-siswi kita yang akan mengikuti AKM, supaya mereka punya gambaran, punya persiapan mental, punya persiapan psikologis dalam menghadapi survei atau asesmen nasional nantinya, khususnya survei karakter ini. Jadi dari jawaban siswa-siswi kita ini akan tergambar bahwa inilah karakter-karakter yang dimiliki oleh anak didik kita. Sekali lagi, ini bukan sebagai standar kelulusan ya, bukan. Tapi ini akan menjadi pemetaan bagi sekolah ya, menjadi pemetaan bagi sekolah. Nah, ada kata bijak dari Kak Sarip hari ini adalah masa depan yang cerah tidak pernah dijanjikan pada siapapun. Kamu harus mengejarnya sendiri ya. Jadi masa depan itu bukan datang tiba-tiba, tapi kita memang harus mengejarnya sendiri. Ini kata yang paling bijak ya, Wayne Dyer ya. Semoga bisa menginspirasi. Oke, sahabat Guru Sarip sekalian, demikian yang Kak Sarip bisa bagikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan sekiranya informasi ini bermanfaat bisa dibagi kepada rekan sahabat Guru Sarip yang lain. Semoga bisa lebih bermanfaat lagi. Demikian informasi ini saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk sahabat Guru Sarip sekalian di seluruh Nusantara.